Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para asatidah, para hujjaj, hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid Jami' Al-Fajri. InsyaAllah kembali kita lanjutkan kajian fiqih dalam kitab Kasyifatus Saja, masih pada hal-hal yang membatalkan salat. Kita masuk sekarang pada poin yang ke-8 dari hal yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bih wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu وثامنها الوثبة الفاحشة بالنطة التي تجاوز الحد وكذا تحريك كل البدن أو أكثره ولو من غير نقل قدميه. قوله الوثبة بالفتح الواو لأنه للمرة. وإنما بطلت الصلاة بذلك لأنه يقطع نظمها كالفعل الكثير. قاله السويفي نقلا عن الشوبري. قوله الفاحشة لا حاجة إليه لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة إلا أن يقال إن الفاحشة كالصفة الكاشفة للإشارة ila anna kullama fahusha ka tahriki jami'i badanihi hukmuhu hukmul wathbah wa tasi'uha bid-darbatil mufritati bisukunil fa ismu fa'ilin mufritah min afrata ay mujawazatul hadd. Qauluhu ad-darbah bi fathil dad lil marrah wa ashiruha bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa illam yatma'inna litala'ubih. Na'am al-qu'udu wa huwa qadrul tuma'ninati la ma zada alaihi ka'an jalasa ba'da qiyamin thumma sajada la yubsidu salata li'annahu ma'hudun fi salati fi jalsatil istirahah. Wa kadza law jalasa an sujudi tilawatin lil istirahati qabla qiyamih wa mithlul julus al inhina'u ila haddir raqi' min qu'udin liyatawarraka fi athna'i tasyahhudil akhir aw liyaftarisha fil awwal afadahu asy-Syarqawi. Qauluhu fi'liyun wallahu a'lam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk dalam poin yang ke-8 ya. Yang ke-8 dari hal yang membatalkan sholat. Apa itu? Wa thaminuha, dan yang ke-8-nya artinya dari hal-hal yang membatalkan sholat. Ini nomor 8-nya. Al-wathbatul fahisyah. Apa wathbah? Wathbah adalah melompat al-fahisyah ya, lompat yang ekstrim gitu, yang tinggi, lompat ya, orang lagi sholat lompat, ngapain kira-kira, perlunya apa dia lompat? Mungkin kalau itu karena refleks, kaget ada kecoa, nah mungkin itu enggak. Ini al-wathbah al-fahisyah ya, lompatan yang ekstrim dah kalau kita bilang. Ai bin nattatil lati tujawizul had, yaitu dengan
melakukan loncatan, lompat meloncat sama kali ya. Lompatan, loncatan allati tujawizul had, yang melampaui batas. Ya orang lagi sholat lompat mau ngapain kan gitu ya. Emang ada gerakan lompat, ada enggak? Dalam sholat ada gerakan pakai lompat? Kagak ada. Nah kalau dilompat di dalam sholat berarti itu udah betul-betul membuktikan bahwa ia telah melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Maka inilah yang membuka potensi batalnya sholat. Makanya musannif memasukkan wathbah, lompatan al-fahisyah yang ekstrim, ay bin nattatil lati tujawizul had, ya loncatan yang melampaui batas, ya itu membatalkan sholat. Wa kadza tahriku kullil badan, begitu juga menggerakkan seluruh badan. Oh, lagi sholat gerak-gerakin badan, ya mungkin dipegel kali, ya digerakin badan, seluruhnya goyang. Seluruhnya goyang. Au aktsarihi, atau tahrik aktsaril badan, menggerakkan sebagian besar dari badan. Itu pun membatalkan sholat. Walau min ghairi naqli qadamaihi, walaupun tanpa memindahkan dua kakinya. Jadi kakinya masih di situ, cuman dia bergerak apa? Gerakan yang menjadikan seluruh badannya apa? Bergerak. Lagi sholat gimana? Nah itu hukumnya seperti dia lompat. Lagi sholat tiba-tiba lompat. Kecuali tadi dah gerakan-gerakan refleks. Kalau gerakan refleks, gerakan spontan yang dilakukan tanpa kesengajaan gitu. Dan sesuatu yang terjadi dengan ya, sendirinya. Ini kenapa? Karena efek dari refleksnya tubuh. Kalau dia lagi sholat, tiba-tiba tikus lewat gimana? Tikus lewat, ya ke arah kakinya lagi. Kira-kira kita diem apa lompat? Diem. Alik dah. Lompat. Itu sih beda ada tuh. Ini wasbah al-fahisha, lompatan yang tidak ada tujuan di balik lompatan itu. Bukan karena refleks gerakan, karena mendapati sesuatu yang menjadikan dia kaget, dia jijik, dia harus menghindar. Nah ini lompatan seperti itu akan menyebabkan batalnya sholat. Atau, nah ataunya tadi menggerakkan seluruh tubuh, seluruh badan atau sebagian besar dari badan lagi sholat. Ya, walaupun gerakan tersebut tidak sampai menyebabkan kakinya berpindah. Artinya dia masih tetap di situ, cuman semua badannya apa? Bergerak. Ya, semua badan bergerak. Nah, ini tentunya gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Seperti lompatan itu salah satu gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Qauluhu al-wathbah bi fathil waw, wathbah. Kenapa kok wathbah wazannya fa'lah? Ini menunjukkan bahwa sekali. Lompatan ekstrim cuman walaupun sekali itu membatalkan sholat. Li'annahu lil marrah. Sekali aja dilompat, nah itu batal. Kenapa sih kok sekali doang langsung batal? Wa innama batalatis salatu bidzalika li'annahu yaqta'u nazmaha kal fi'lil katsir. Karena ya, batalnya salat dengan sekali lompatan tersebut disebabkan karena apa? Karena dengan lompatan tersebut dia sudah memutuskan ya, nazmaha. Jadi ketentuan dari gerakan sholat. Rangkaian urutan sholat.
gerakan-gerakan urutan gerakan sholat, kan nggak ada. Dia misalnya dari berdiri, ruku, i'tidal, ya, habis itu dilompat. Ini nih yang lompat-lompat ini berarti merusak rangkaian dari ya, ketersinambungan ya, antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Ya. Nah ini karena jadi rusak, ya, rangkaian sholat tuh jadinya rusak gara-gara dia lompat. Nah maka kata ulama, lompatan walaupun sekali itu diumpamakan, disetarakan dengan al-fi'lil katsir, yaitu gerakan yang banyak. Kalau kita melakukan gerakan yang banyak dalam sholat, gerakan besar 3 kali berturut-turut atau lebih, batal nggak sholatnya? Batal kalau sengaja, ya, tanpa uzur. Kenapa batal? Ya tadi ente dengan bergerak itu berarti tadi merusak rangkaian dari rukun-rukun sholat yang sedang dilakukan. Itu 3 kali berturut-turut batalin. Nah sekali aja bisa batalin. Nah tadi nih semua gerakan ekstrim. Ekstrim bukan es krim bukan. Ekstrim. Iya, yang dahsyat gitu. Qalahu as-Suwaifi naqlan au anis Syaubari. Hal tersebut disampaikan oleh Imam as-Suwaifi, ya, beliau menukil dari kalamnya Imam Asy-Syaubari. Ya, jadi 3 kali berturut-turut gerakan besar batalkan. Sekali gerakan ekstrim batalkan. Nah ini kan dianggap ini merusak rangkaian dari sholat yang sedang dilakukannya. Qauluhu al-fahisyah, kata-kata fahisyah, la hajata ilai, kata musannif ini sih enggak perlu. Artinya wasbah aja udah cukup. Apa wasbah? Lompat, namanya lompat itu udah pasti fahisyah katanya begitu. Ya, makanya fahisyahnya itu sifat yang enggak perlu. Li'annal wasbah la takunu illa fahisyah. Karena yang namanya lompat itu tidak ada istilah lompat kecuali satu hal yang dahsyat gitu. Ini terutama lagi sholat ya. Kalau kita lagi olahraga sih lompat-lompat itu biasa ya. Apalagi main skipping, emang lompat-lompat. Nah lagi sholat tiba-tiba lompat. Aneh banget, aneh gak? Aneh banget. Jangan imam yang ngerjain. Kalau imam yang ngerjain, Allah lompat dulu, akbar. Ikan lumba-lumba. Ngambil napas dulu ke udara, kemudian nyilem lagi dia. Nah ini nih, ya, sekali membatalkan, kenapa? Karena ekstrim. Ya. Makanya digunakan kata fahisyah untuk menambah kuat makna bahwa gerakan loncatan itu yang ekstrimnya gitu. Walaupun kata musonib fahisyah sih nggak penting, nggak perlu. Kenapa? Karena lompat udah pasti ekstrim. Arti gerakan itu gerakan yang ekstrim dalam kondisi orang yang sedang sholat. Illa ayyuqala, kecuali kalau dikatakan innal fahisyata qasifatil kashifa lil isyara ila anna kullama fahusya katahriki jami ibadani hukmul wathbah. Kecuali kalau fahisya itu kata musannif dia difungsikan seperti sifat al-kashifah yang terbuka bukan hanya pada lompatan lil isyara tetapi kepada semua nanti gerakan-gerakan yang berlebih ya, lil isyara sebagai satu petunjuk ila anna kullama fahusya bahwa tiap-tiap apapun yang ekstrim
yang dilakukan secara ekstrim, gerakan yang dilakukan secara ekstrim dalam sholat, katahrik jami ibadanihi, seperti menggerakkan tadi apa? Semua badannya, gerakin semua badan. Hukmuhu hukmul wathbah, maka hukumnya hukum wathbah, hukumnya seperti hukum meloncat. Ya. Nah, jadi ini sih antara butuh dengan tidak butuh ada khilaf. Ya. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani bilang kayaknya Faisha sih nggak perlu. Kenapa? Setiap lompatan itu pasti dimaknai adalah tindakan atau gerakan yang ekstrim gitu. Kecuali kalau yang dimaksud itu adalah setiap gerakan ekstrim di dalam sholat yang di luar dari gerakan-gerakan sholat itu adalah hukumnya hukum watbah. Apa watbah? Seperti lompatan. Artinya membatalkan sholat. Jelas ya? Watasiuha. Nah, sekarang kita beranjak kepada poin berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 dari hal yang membatalkan sholat. Apa itu? Bidarbatil mufridah. Dengan melakukan pukulan yang berlebih. Ya, pukulan. Lagi sholat mukul. Ada gak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Itu sembahyang apalagi ya. Niruin K-pop. Iya. Ya. Itu sembahyang apalagi senam. Ad-darbah al-mufridah. Ya. Melakukan satu pukulan yang berlebih. Ya. Mufritah bisukunil fa. Mufritah ismu fa'il. Dia adalah kata yang menunjukkan pada subjek, artinya apa? Fa'il, pelaku. Min afrata, dari kata fi'il mudhari itu afrata yufritu ifratan. Ya, fahuwa mufritun. Jadi isim fa'ilnya adalah mufrit. Apa mufrit? Farata berlebih. Mufrit berarti yang melakukan apa? Sesuatu yang berlebih gitu. Ya. Ay mujawazatul had, melampaui batas, itu namanya ifrat, afrat. Nah, ad-darba al-mufrita, pukulan yang melampaui batas, itu membatalkan sholat. Ya. Ini sih untuk sekali lagi mempertegas ya, pukulan seperti apa yang membatalkannya, yang melampaui batas. Emang ada pukulan yang melampaui batas? Gitu kali? Ya, yeah. Nggak batal ya? Wah, cuma kalau tujuannya udah main-main, batal semua. Ya, nah inilah. Ya, sekali lagi tadi, orang kan dalam sholat, jelas sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan rukun-rukun yang tertentu, bacaan-bacaan yang tertentu. Tiba-tiba dia melakukan apa? Pukulan, ya, ngapain? Batal. Qauluhu ad-darba bi fathil dad lil marrah. Berarti ad-darbah al-mufritah, satu pukulan yang berlebih. Ya, pukulan yang berlebih. Lagi sholat begitu. Batal. Sekali batal. Tadi lompat al-wathbah fa'ala, berarti sekali lompat sengaja. Ya, tanpa tujuan yang jelas, misalnya untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang bahaya, enggak. Itu membatalkan sholat. Dorba sama juga. Lakukan pukulan yang ya, mujawazatul had, melampaui batas. Ya. Jelas ya? Udah dapat 2 poin kita. Jadi apa aja yang membatalkan sholat? Ya, yaitu wasbah al-fahisha yang kita belajar di malam ini nih. Lompat dengan lompatan yang ekstrim, lompat gitu. Ya. Yang kedua, kalau namanya lompat itu berarti 2 kakinya
ya, terangkat dari tempat sholatnya. Nah kemudian yang dimaksud dengan wasba juga bukan hanya lompatan, setiap gerakan-gerakan ekstrim yang besar gitu, ya, seperti menggerakkan seluruh anggota tubuhnya tanpa ada tujuan kemaslahatan sholat, ya, atau menghindar dari sesuatu itu membatalkan sholat. Nah, kemudian yang kesembilan adalah ad-darbah al-mufritah, melakukan pukulan yang melampaui batas, sama juga ya, melakukan pukulan sholat. Nah, itu membatalkan sholat pula. Kemudian yang ke-10 wa asyuruha, dan yang ke-10-nya yang membatalkan sholat apa tuh? Biziyadati ruknin fi'liyin amdan, dengan menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Orang lagi sholat, rukun-rukun fi'linya udah jelas, ditambahin. Wa illam yatma'inna, walaupun rukun yang ditambah itu tidak lama, nggak mencapai tumakninah, nggak sampai subhanallah, cuman dia sengaja menambahkan rukun, batal secara sengaja tuh. Naam al-qu'ud wa huwa qadru tumakninah la mazada alaihi, ya, duduk seukuran tumakninah, tidak melampaui dari tumakninah, subhanallah, segitu ukurannya dah. Ka'an jalasa ba'da qiyamin, seperti apa? Orang yang duduk setelah berdiri. Duduk setelah berdiri. Tsumma sajad. Jadi dari diri, dia pengen sujud, menduduk dulu, baru sujud. Mungkin orang yang keseimbangan tubuhnya udah mulai goyang. Mungkin orang udah sepuh gitu. Jadi kalau mau sujud nggak bisa langsung, duduk pelan-pelan, diduduk dulu, baru sujud. Itu nggak membatalkan. Ka'an jalasa ba'da qiyamin tsumma sajad, seperti orang yang duduk setelah dia posisi diri, duduk, ya, kemudian baru sujud. Maksudnya sih dari diri misalnya tidak langsung sujud, cuman dia harus duduk dulu gitu biar dapat keseimbangan tubuhnya. Itu enggak membatalkan. La yubsilu sholata, enggak merusak sholat. Li'annahu ma'hudun bis shalah, karena duduk itu ada, memang disyariatkan dalam sholat, disunnahkan seperti duduk apa? Duduk istirahat. Ya, fi jalsatil istirahat tuh. Apa jalsa istirahat? Jalsa istirahat bacanya apa? Duduk istirahat. Ya, setiap sujud yang setelahnya berdiri, setiap sujud yang setelahnya berdiri berarti sujud kedua. Setelahnya bukan duduk, tasyahud. Setelah berdiri, maka sunnah untuk itu sujud namanya istirahat, jalsa istirahat. Nah, jalsa istirahat bacanya apa? Gak ada bacaan, cuman jedah doang, duduk baru diri. Nah itu aja boleh, arti disunnahkan bahkan. Maka ketika orang dari posisi diri dia pengen sujud, ya cuman gak bisa langsung, diduduk dulu, itu pun tidak mengapa. Karena ada apa? Ada padanan contohnya gitu. Ya, yang dari sujud pengen diri gak langsung diri, duduk dulu, itu malah sunnah. Yang dari diri pengen sujud, ya, nggak langsung sujud, dia duduk dulu, itu pun tidak mengapa. Walaupun kita tidak mengatakan hal tersebut sunnah. Wa kadza law jalasan sujudi tilawatin lil istiraha qabla qiyami. Begitu juga kalau orang duduk dari sujud tilawah. Misalnya nih, orang baca al-alaq lah, ayat terakhir, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, dilakukan apa? Sujud tilawah. Setelah sujud tilawah, ya, sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah itu Allahu Akbar, langsung diri. Enggak langsung diri, dia duduk dulu, duduk istirahat baru diri. Batal enggak? Enggak. Nah, ini termasuk nih yang enggak membatalkan duduk
sebentar itu. Wa kawakada lau jalasan sujudi tilawah an sujudi tilawatin lil istiraha qabla qiyamih. Begitu juga kalau orang duduk setelah dia sujud tilawah untuk istirahat sebentar baru berdiri. Ya, itu tidak membatalkan. Jelas ya? Ada lagi wa mithlul julusi al inhina ila hadir raqi min qu'udin liyatawarraq fi atna'i tasyahudil akhir aw liyaftarish fil awal. Begitu juga duduk yang dihukumkan seperti duduk, maaf. Yang dihukumkan seperti duduk adalah al-inhina, yaitu condongnya tubuh. Ila hadir raqi, sampai ke posisi ruku, min qu'udin, misalnya dari posisi duduk, liyatawarraq fi atna'i tasyahud akhir. Ya, dia misal duduk nih, ini sering nih kejadian. Orang orang di sujud tasyahud akhir, duduknya bukan duduk tawarruk, duduknya apa? Iftirash. Dari duduk iftirash dipengen rubah jadi duduk tawarruk. Tuh. Ini jangan sampai lewat dari posisi orang yang ruku dalam posisi duduknya. Tuh. Ya. Itu pun wa mithlul julus al inhina ila hadir raqi min qu'udin. Ya, seperti hukumnya duduk adalah inhina, orang yang condong tubuhnya ila hadir raqi, sampai di batas ruku, min qu'udin, dari posisi duduk, liyatawarraq fi atna'i tasyahud akhir, agar dia duduk tawarruk karena tasyahud akhir. Tahu nggak duduk tawarruk? Duduk tawarruk nih, duduk tasyahud akhir yang disunnahkan maksudnya untuk tasyahud akhir. Yang pantat kita untuk kemana? Ke tempat sholat. Ya. Atau sebaliknya, dia udah duduk tawarruk, padahal baru tasyahud awal. Dia pengen rubah jadi duduk iftirash. Ya. Nah, hukumnya kalau sampai dia condong badannya seukuran ruku, itu seperti duduk tadi. Duduk dari diri pengen ke sujud, sebelum sujud dia duduk dulu. Nah, ini juga begitu, untuk merubah posisi duduk. Duduk tasyahud awal harusnya iftirash, bukan harusnya, sunnahnya iftirash, duduk malah duduk tawarruk, akhirnya dirubah. Itu nggak apa-apa. Atau sebaliknya, duduk udah tasyahud akhir, harusnya bukan harusnya lagi, sunnahnya tawarruk, ini malah iftirash, dirubah dah. Apa-apa. Nah, lebih bagus lagi tuh kurubahnya nggak sampai. Nah, kalau sampai melebihi ruku, itu dianggap dia melakukan rukun baru, itu yang berbahaya. Oke, kalau emang dia berubahnya perlu gerakan yang banyak, hati-hati juga itu, lebih baik nggak usah dah, biarin aja dia keluputan. Salah satu posisi yang disunnahkan, posisi duduk yang sunnahkan, cuma tidak berpotensi akan menyebabkan batalnya sholat. Jelas ya? Jadi yang ke-10 yang batalkan sholat adalah menambah rukun fi'li secara sengaja. Dimanapun kita dalam sholat, kalau menambah rukun fi'li secara sengaja, batallah sholat. Cuma kalau nggak sengaja, nanti sunnah untuk dilakukan sujud sahwi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Habisin dulu dah. Ada yang mau nanya? Fadhol. Itu udah pada paham nih. Ada? Ada, cukup dah ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji. Ada? Ya betul. Atau lain dah tuh. Itu namanya dorbah mufritoh. Ini kan pukulan yang memang gak ada tujuannya, lagi sholat begini. Kalau itu sih bukan mukul juga. Kalau untuk itu menghalangi, itu membentangkan tangan gitu. Jangan mukul, dilewat, tungguin, pukul, jeder. Itu nggak boleh. Iya.
Jadi sebelum lewat halangin. Kalau mukul kan pas ada objeknya, duel. Gitu. Jadi kalau untuk menghalangi itu sih malah sunnah. Ya. Jangan sampai orang melintas di hadapan orang yang lagi sholat. Ya. Kalau kita baca nih atau imam baca ya surah Al-A'la terakhir kan ya suhufu Musa Ibrahim wa Musa kan gitu. Suhufu Ibrahim wa Musa. Maka sunnah kita ya mengucapkan apa? Ya alaihimas salam ya. Alaihimas salam. Apakah ini disunnahkan bagi makmum? Iya. Bagi semua yang mendengar ayat terakhir surah Al-A'la, maka sunnah untuk mengucapkan alaihima assalam. Ya, bahkan kalau di luar sholat kita mengucapkannya ala nabiyina wa alaihima assalam. Ya. Ala nabiyina wa alaihima afdhalus sholati wassalam. Boleh juga. Kalau dalam sholat yang biasanya lah alaihimas salam, udah segitu aja. Ya. Sunnah. Kurang. Karena ada dua, suhufu Ibrahim wa Musa, ada dua. Suhuf Nabi Ibrahim cuma bukan suhufnya. Yang disebut nama Nabi Ibrahim disebut juga nama Nabi Musa. Maka kita mengucapkan alaihimas salam. Alaihima an dua. Ya. Jangan. Kalau di takbiratul ihram lagi berarti takbir yang pertama batal. Maka bermulalah kembali dengan takbir yang baru. Batal semua ntar. Ya. Atau tujuannya itu kalau takbir berulang kan ada dua. Ya. Menggantikan takbir yang pertama kah atau membatalkan takbir yang pertama. Kalau membatalkan takbir pertama jadi batal sama sekali sholatnya. Harus takbir lagi sekali lagi. Tuh takbir. Atau kalau memang takbir kedua diniatkan adalah untuk menggantikan takbir yang pertama. Berarti yang pertama jadi hilang, dia baru mulai sholat lagi gitu. Nggak usah dirubah. Dia biasa sholat jamaah, kemudian dia sholat sendiri. Biasanya dalam jamaah diniat makmuman. Lagi sendiri makmuman juga. Makmum siapa ya? Imamnya gaib. Kayak Walid tar istri batin, imam yang batin, nggak apa-apa. Karena itu kan rata-rata sabkul lisan, rata-rata apa? Keceplosan ya, bukan diniatkan. Kalau emang dia sadar diniatkan itu malah nggak boleh. Rata-rata orang kenapa? Karena kebiasaan, iya. Jadi nggak membatalkan. Dan nggak perlu diulang, lanjut aja udah. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan akan datang. Ya Rabbana udarafna bi anana qudarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تطوب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا يا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي أبدا كثيرا دائم مهبة النسائم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.